Di dalam kajian ilmu hakikat, orang mencapai sukses itu bukan karena didukung oleh potensi loh. Coba bagaimana kita bisa merdeka dari adanya logika yang mengatakan bahwa kesuksesan itu dipicu oleh potensi untuk sukses. Jadi kita itu mesti bisa merdeka dari adanya gurita logika yang mengatakan bahwa sukses itu muncul dari potensi. Jadi karena itu potensi yang memiliki kemungkinan untuk menjadi jebakan itu jangan sampai menjadikan diri kita sebagai korban. Tapi betapa tidak mudahnya ya, betapa tidak mudahnya. Padahal Allah itu maha nyata di satu sisi, di sisi yang lain Allah itu maha gaib. Di satu sisi Allah itu paling dikenal, di sisi yang lain Allah paling tidak dikenal. Makanya ada ungkapan bahwa lafal Allah itu disebut a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Ini kalau orang yang pernah belajar ilmu nahwu ya. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu Allah. Konon Imam Sibawayh ahli nahwu itu selamat mendapatkan kemuliaan karena menyatakan bahwa lafal Allah adalah paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Tapi juga di satu sisi lafal Allah itu adalah angkarun nakirot, paling nakirohnya isim nakiroh. Kenapa begitu? Siapa coba yang betul-betul paham Allah itu siapa coba? Gak ada, gak ada. Toh walaupun Al-Quran secara substansial merupakan biografi bagi Allah dalam tanda kutip, itu pun juga tidak akan pernah ada seorang pun yang kenal Allah sebagaimana Allah kenal dirinya sendiri. Jadi karena itu sangat gamblang maha gamblang, tapi juga sangat sunyi maha sunyi. Jadi potensi itu dengan demikian itu harus kita jadikan sarana sebagai wasilah untuk menatap gamblang peran Allah Ta'ala lewat potensi itu. Jadi makanya ada seorang sufi ya yang mengatakan begini, ketika nanti saya menjelaskan ilmu hakikat, tolong dicatat ya. Loh, bukankah jenengan sendiri yang menjadi pembicara? Nah, tapi aku hilang di waktu jadi pembicara itu. Jadi ketika menjadi pembicara itu sesungguhnya dia sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berbicara macam-macam. Dia sendiri sudah suwung, sudah hilang. Itu berarti apa? Apa yang disebut sebagai sarana itu betul-betul menjadi transparan. Makanya Sayyidina Ali kemudian mengatakan, lau kusyifal ghita mazdattu yaqinan. Andaikan tirai itu disingkapkan, aku tidak tambah yakin. Sebab di hadapanku seluruh tirai transparan. Jadi ya, di sini ada tirai kaca bening ya, yang di sana kelihatan semua. Dibuka kacanya, ya tetap nggak tambah yakin, tetap orang-orang itu juga kok. Nah gitu loh. Itu orang seperti itu sudah terbebaskan dari apa? Dari jebakan-jebakan potensi, jebakan-jebakan karunia. Sudah terbebaskan. Terus yang kedua, jumlah itu jangan sampai menjadi jebakan. Katakanlah ya, termasuk bagian dari pemahaman tentang jumlah itu masalah kesehatan. Misal, kita bertetangga dengan orang sakit. Kemudian kita mencoba untuk mereka-reka, insya Allah seminggu lagi itu. Misalnya gitu ya. Nah, boleh jadi kita yang duluan loh. Jadi nggak bisa menjadi hijab bahwa karena kita sehat lantas kita jauh dari kematian. Oh jangan.
Sama, karena jumlah banyak maka harus menang kepada yang jumlahnya sedikit. Oh jangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, kelompok yang kecil menang menghadapi kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Itulah sebabnya bersikap jumawa itu tidak boleh, arogan itu tidak boleh. Kenapa? Karena arogansi itu sesungguhnya membohongi dirinya sendiri. Hanya sah arogansi itu ketika ditampilkan oleh Allah, baru sah. Selain Allah nggak sah bersikap arogan, itu batil. Karena tidak memiliki landasan argumentatif apapun bahwa arogansi itu dibenarkan. Gak bisa itu. Gak bisa. Jadi jumlah itu juga sama. Jangan kemudian menjadikan diri kita tenang, tentram. Jangan. Karena itu disebutkan dalam kitab hikam bahwa orang yang ma'rifat itu senantiasa berada di dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan, ittiror. Kenapa? Karena orang ma'rifat itu tidak terhijab oleh potensi, tidak terhijab oleh rezeki, tidak terhijab oleh jumlah. Jadi karena itu ya, bangunan logika kita yang terlalu empiris gitu ya, itu harus segera kita buyarkan. Contoh begini ya, di pikiran kita batu yang besar itu gitu ya, itu jauh lebih berat dibandingkan kerikil yang kecil, kan begitu ya. Itu jangan sampai hanya berhenti di situ. Batu yang besar itu lebih berat kalau aku tidak dibantu Allah, kan gitu loh. Sama, kerikil itu lebih ringan kalau aku dibantu Allah. Kalau sama-sama tidak dibantu, maka beratnya kerikil dan batu besar sama saja. Kalau sama-sama tidak dibantu loh ya. Nah, tapi kan logika kita kadung terbentuk bahwa gunung itu lebih berat ketimbang sebutir debu. Sudah kadung terbentuk seperti itu. Di mana-mana dalam pikiran kita pesawat itu lebih cepat ketimbang kereta api dan bis, kan gitu. Tapi dalam logika tasawuf beda. Orang yang berjalan kaki kepada Allah Ta'ala bisa lebih cepat ketimbang orang yang naik pesawat kepada Allah. Kalau yang jalan kaki langsung disongsong oleh Allah, kan begitu. Disongsong. Enggak nyampe satu langkah disongsong, ya nyampe, kan gitu tuh. Yang naik pesawat secara rohani enggak disongsong, enggak pernah nyampe walaupun seumur hidupnya. Begitu. Jadi ada banyak bangunan logika yang harus kita hancurkan. Untuk apa? Untuk merasakan ketentraman dalam dunia rohani. Jadi karena itu akal pikiran itu bisa menjadi tangga kepada Allah, bisa menjadi jebakan juga itu. Jadi kapankah kita betul-betul mengalami secara hakul yakin bahwa Allah lah satu-satunya penolong? Wong kita itu begini lah ya cara berpikirnya. Kalau kita berhadapan dengan yang tidak masuk akal, lantas kita bisa menyelesaikan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak masuk akal untuk kita rampungkan, untuk kita selesaikan. Lantas kita katakan ini pertolongan Allah, kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa melangkah dari sini ke kamar mandi, itu bukan pertolongan Allah, padahal itu juga sama konkretnya sebagai pertolongan Allah sebenarnya, kan. Jadi kalau yang sulit-sulit, yang akal kita tidak bisa menampung, kita katakan pertolongan Allah. Sementara kalau nafas keluar dan masuk, dikira bukan pertolongan Allah, Pak. Jadi kesalahan di dalam membangun pilar-pilar logika pikiran itu loh. Kesalahannya itu di situ. Itulah sebabnya ya, kalau Kanjeng Rasul dan para nabi itu sesungguhnya nggak pernah mikir, tinggal mengikuti instruksinya saja. Suruh begini begitu, enggak bertanya kenapa kok begitu, enggak pakai bertanya. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukul lautan dengan tongkatnya, beliau enggak paham untuk apa, tidak paham. Disuruh ya laksanakan aja, harus paham, tidak harus paham, disuruh ya kerjakan saja, kan gitu. Jadi karena itu ya, ada dua orang Ahmad
sama-sama merupakan santri dari Syekh Sulaiman Ad-Darani. Ahmad yang satu, Ahmad senior, sudah bertahun-tahun ngaji kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani. Ahmad yang satunya baru nyantri junior. Tapi sang sufi ini lebih senang kepada santri yang junior ini. Kasih sayangnya tumpah kepada yang junior itu. Nah, para santri yang lain bertanya-tanya, loh, ini kan santri baru kok terus mendapatkan kasih sayang luar biasa ini. Sementara Ahmad yang satunya sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, kok sepertinya tidak begitu digubris. Itu batin para santri yang lain. Kemudian Syekh Sulaiman Ad-Darani yang oleh Allah Ta'ala dikasih pengetahuan tentang detak jantung, detak hati orang-orang di sekitarnya itu, bilang, oke, saya buktikan, katanya kan, mari kita saksikan bersama. Dua Ahmad itu saya panggil, Ahmad senior sini, Ahmad junior sini. Coba, apakah salah keputusanku kalau cinta kasihku meluap-luap kepada Ahmad yang kecil, Ahmad yang junior ini? Apakah salah keputusanku kalau aku tidak begitu senang kepada Ahmad yang senior ini? Syekh Sulaiman Ad-Darani kemudian bilang kepada Ahmad senior, Ahmad, ya Kiai, tolong unta di halaman itu kau angkat, bawa ke atas genting. Aduh, nggak bisa Kiai, nggak bisa ini, nggak bisa. Ini perintahnya yang pasti tidak pas ini untuk saya. Terus, oke, ya sudah duduk. Ahmad junior, coba unta itu kau angkat ke atas genting rumah ini. Langsung berangkat. Dan dengan sekuat tenaga mau mengangkat unta itu. Jadi ya, perkara kuat atau tidak kuat itu persoalan lain kan. Tapi siapa yang betul-betul setia kepada perintah tanpa harus mempertanyakan dengan akalnya. Setelah itu Syekh Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada para santri yang lain, bukankah benar keputusanku? Bukan perkara kuat dan tidak kuatnya mengangkat unta, tapi siapa yang langsung melaksanakan perintah dengan penuh kesetiaan, kan gitu. Ya. Jadi para nabi itu ya, terutama ketika terjadi mukjizat, sesungguhnya mereka lepas dari kerja pikiran mereka, lepas. Inilah rahasianya kenapa 8 tukang sihirnya Fir'aun itu kok kemudian masuk Islam, ngikuti Nabi Musa. Kenapa coba? Persoalannya mungkin orang-orang mengatakan itu persoalan sepele, tapi ini sesungguhnya perkara yang agung. Yaitu apa? Ketika yang pertama ya, para tukang sihir itu disuruh memulai, mereka itu tidak mau. Boten jenengan mawon Nabi Musa. Jadi ini merupakan wujud takzim tukang sihir kepada Nabi Musa. Itulah sebabnya mereka dapat hidayah nanti kan. Jadi ada reward, ada imbalan kepada sikap sopan santun mereka itu. Yang pertama. Tapi yang kedua ini yang lebih menentukan. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu, kemudian berubah jadi ular, Nabi Musa pun juga terkejut dan takut. Coba kalau tukang sihir kan pasti tidak terkejut. Kenapa? Sudah bisa menebak akan jadi ular kan begitu. Nah, Nabi Musa nggak tahu loh. Ketika dilempar mau jadi apa itu nggak paham. Ketika dilempar ternyata berubah jadi ular, terkejut dan takut itu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa itu mukjizat, bukan sulap. Mana ada pesulap takut kepada sulapannya sendiri kan gitu. Nggak mungkin. Udah tahu mau jadi apa kok itu. Nggak mungkin. Baik pesulap merah pun sulap. Nah, ketahuan senengan kalian itu apa? Pasti Samsudin itu. Pasti. Dulu HP terus ternyata dilihat Samsudin. Jadi karena itu ya, betapa pentingnya tasawuf falsafi itu loh. Penting loh, tasawuf falsafi itu penting. Siapa bilang tasawuf falsafi itu hanya merupakan aktivitas keilmuan belaka? Itu tidak. Dengan tasawuf falsafi itu kita bisa melakukan lompatan-lompatan rohani yang sangat efektif. Jadi perbaiki cara berpikir kita gitu loh. Oh iya ya.
Wong kita itu berkaitan dengan penciptaan, tidak ikut campur sedikit pun. Apalagi berkaitan dengan hasil penciptaan, potensi misalnya, itu juga tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Jadi karena itu, apa yang disebut sebagai rasa cukup, rasa tenang, rasa tentram dan lain semacamnya itu, ya, itu jelas merupakan bukan produk kita loh. Bukan produk kita. Jadi seolah-olah karena seringkali menyatu dengan diri kita, seolah-olah secara otomatis kita ada, maka ketenangan itu pun juga menjadi ada, ketentraman itu ada. Tidak otomatis itu. Itu merupakan karunia. Karena itu belajarlah untuk ru'yatul mun'im ala ni'am. Menyaksikan Allah si pemberi karunia ketika kita berhadapan dengan karunia. Coba ya contohnya saya ya. Mana yang lebih gamblang? Pisang goreng atau Allah? Ketika ternyata Allah tidak dilibatkan sama sekali, nyatalah kemudian bahwa penglihatanku ini menipu. Allah kok nggak dilibatkan, kan gitu. Jadi karena itu libatkanlah Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas diri kita. Libatkan. Jadi ya kalau ada ayat yang mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, dan tidaklah engkau melempar Muhammad ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Itu sesungguhnya bisa kita analogikan dalam setiap aktivitas diri kita. Tidaklah sholat kita ketika kita sholat, tapi Allah yang sholat, kan gitu. Mestinya loh ya. Walihada alimtu man yaltadzu bihi wa man yata'allam, kata Ibnu Arabi. Karena itu sekarang aku tahu siapa yang mengalami kenikmatan secara hakiki dan siapa yang mengalami penderitaan. Siapa coba? Oke ya. Itu baru perang Hunain loh ya. Tentang perang Badar, ini karena saya bermain tunggal malam ini ya. Jadi karena itu saya menyiapkan diri untuk berlama-lama. Sekarang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah. Walaqad nasara, dan demi sungguh telah menolongkum kepada kalian Allah. Siapa Allah? Bi Badrin, di perang Badar. Wa antum, dan seraya adapun kalian adillatun, ialah orang yang hina dina. Jadi ini merupakan ayat ini ya, ini merupakan cara bagaimana kita itu bisa menampung pertolongan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana pertolongan Allah Ta'ala itu hadir kepada diri kita, maka pergunakanlah logika dataran-dataran rendah. Di mana ada dataran rendah, maka kesitulah air mengalir. Ya. Jadi di hadapan Allah Ta'ala itu, pandanglah diri kita sebagai onggokan-onggokan kehinadinaan. Jangan merasa gagah di hadapan Allah, karena itu berdoa gagah itu loh. Berdoa itu merasa diri kita fakir mestinya. Diri kita itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Nah, ketika kita merendah, maka posisi kita adalah tanah yang rendah. Dan ketika kita sebagai tanah yang rendah, air pertolongan akan mengalir ke sana. Karena itu jangan pernah mengandalkan diri kita pribadi. Kalau kita mau mengandalkan, andalkanlah Allah Ta'ala sebagai backing kehidupan diri kita. Jadi walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Jadi karena itu kita belajar ya bahwa potensi yang selama ini dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, jangan kita patenkan dalam keyakinan kita bahwa itu adalah milik kita. Jangan. Jangan. Jadi karena itu ya, kalau kita makan dan kita merasakan nikmat, yang merupakan rezeki itu bukan hanya makanannya itu, tapi kesanggupan kita untuk merasakan nikmat itu juga tidak kalah sebagai rezeki yang sangat penting itu. Coba kalau misalnya cuman makanan itu yang kita anggap rezeki, ketika kita mau mengkonsumsi terhalang kita untuk bisa menikmati,
Nah, dengan demikian apa yang kita sebut sebagai rezeki di luar ternyata tidak otomatis menjadi rezeki di dalam. Jadi karena itu ya, ada seorang fakir miskin dalam kitab Bathnawi itu disebutkan oleh Maulana Rumi. Si fakir miskin ini begitu lahap mengunyah roti yang sangat kasar, roti kering. Begitu lahap. Orang-orang yang menyaksikan itu takjub, bagaimana mungkin orang ini bisa melahap dengan penuh kenikmatan roti yang sangat kasar itu. Si fakir miskin kemudian bilang, ketahuilah bahwa laparku sudah berlipat-lipat, dan karena itu makanan apapun bagiku menjadi nikmat rasanya. Jadi agar kita bisa merasakan nikmat itu luar biasa, ciptakan lapar dan dahaga yang paling purba. Maka kita akan merasakan kenikmatan itu luar biasa. Biarkan orang lain itu merasakan bahwa kita itu adalah orang yang tidak beres, gak masalah. Gak masalah. Jadi ciptakan lapar berlipat-lipat. Apalagi kalau lapar kita kepada Allah Ta'ala, maka pastikan kita adalah pecinta hadiratnya. Jadi laparkah kita kepada Allah? Rindukah kita kepada hadiratnya? Ya Daud, inni la asyaddu syauqan lilladzina yashtaquna bi. Wahai Daud, aku sangat merindukan orang-orang yang rindu kepada aku. Jadi kalau kita memiliki kerinduan kepada Allah, ketahuilah Allah lebih rindu lagi. Kalau kita memiliki cinta kepada hadiratnya, Allah jauh lebih cinta lagi. Itu untuk mengukur siapa kita di hadapan hadiratnya. Jadi kalau ingin tahu kita seberapa harga diri kita di hadapan Allah Ta'ala, tanyakan ke dalam batin kita, seberapa harga Allah Ta'ala dalam hati kita. Begitulah. Itu caranya. Kalau ingin tahu apakah Allah cinta kita, coba tanyakan, apakah hati kita cinta kepada hadiratnya? Kalau tidak ada cinta, ya tidak juga Allah Ta'ala itu. Dan aku tidak peduli terhadap orang-orang yang mau untuk berjumpa denganku. Jadi ciptakan. Jadi yang pertama itu adalah sifat tanah yang rendah yang dialiri oleh air pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, bibadrin, di dalam tafsirnya Ibn Arabi disebutkan walaqad nasarakumullah bibadrin ya. Dalam tafsirnya Ibn Arabi itu kata-kata bibadrin tidak menunjuk kepada sebuah tempat bernama Badar. Tapi Allah sungguh menolong kalian ketika rohanimu itu purnama, kata-kata Badar itu ya. Jadi kalau rohani kita itu purnama raya, hati kita itu cemerlang dengan kerohanian, maka Allah Ta'ala akan mengucurkan pertolongannya untuk diri kita. Jadi karena itu tugas kita adalah mempurnamakan batin kita dalam setiap ibadah dan aktivitas kebaikan diri kita. Jadikanlah hati kita sebagai purnama, cemerlang. Kalau hati itu cemerlang, maka hati itu akan menjadi cermin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minu mir'atul mu'min ya, pemahaman yang apa adanya, yang biasa saja mengatakan bahwa orang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Tapi pemahaman Syekh Abdul Qadir Jailani berbeda. Al-mu'minu, adapun orang beriman, mir'atul mu'min, ialah cermin bagi Allah yang memberikan rasa aman. Jadi orang sekelas Kanjeng Rasul itu, orang sekelas para wali itu cermin Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menatap mereka, Allah menemukan sifat-sifatnya di mereka itu. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan akhlak mereka, Allah menyaksikan akhlaknya Allah Ta'ala pada mereka itu. Itu yang disebut sebagai mir'ah, cermin. Jadi karena itu ya, ada cerita alegoris yang sangat menarik. Ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja di Mesir setelah sebelumnya di penjara.
ketika menjadi raja di Mesir, Nabi Yusuf itu kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah kawannya yang seringkali tidur bersama di masa kecil dulu, bermain bersama di masa kecil dulu. Jadi walaupun satunya sudah menjadi nabi dan raja, karena di masa kecil itu seringkali bermain bersama, tidur bersama, ya tetap saja akrab sebagaimana dulu ketika masih berkawan ketika kanak-kanak itu. Kata si tamu itu, saya mau bertanya kawan, katanya kan, bagaimana rasanya di penjara sih, katanya kan. Saya persoalannya tidak pernah di penjara. Oh, begini, ketika saya di penjara itu, saya merasakan bahwa posisi saya itu sebagai harimau yang sedang ditali, katanya. Dan saya tidak hina oleh tali itu, hanya menunggu waktu yang pas untuk melepas tali itu. Oh, terus ketika berada dalam sumur, gimana perasaannya? Apakah kematian seperti membayang-bayang di hadapanmu? Oh, tidak, katanya kan. Ketika berada dalam sumur, saya merasakan berpegang kepada tali temali Tuhan, hanya nunggu waktu untuk mengikuti tali ke atas sumur itu. Tapi begini, kata Nabi Yusuf itu, dari tadi kamu itu cuma mengajukan pertanyaan tok. Kamu ini tamu loh ya, walaupun kawan saya masa lalu, tapi kamu itu tamu. Nah, kamu bawa oleh-oleh apa? Nggak bagus rasanya bertamu nggak bawa buah tangan itu. Nah, si temannya masa lalu ini pinter. Begini sayang, begini kawan. Ketika aku berniat untuk membawa oleh-oleh, kok sepertinya saya membawa oleh-oleh ke pusat oleh-oleh. Seperti membawa garam ke lautan. Tapi saya bawa satu hal yang menjadikanmu bisa puas. Engkau adalah seorang nabi yang tampannya tiada tandingan di zaman ini. Saya membawa cermin kawan, bawa cermin. Dan cermin ini khusus untukmu. Ketika kau menyaksikan ketampanan wajahmu lewat cerminku, kenanglah aku dengan doa-doamu. Jadi cermin. Nah, dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang hatinya suci itu sama, posisi mereka sebagai cermin di hadapan Allah Ta'ala. Allah bercermin kepada mereka ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan dirinya sendiri. Alasannya apa? Kata Ibn Arabi begini, ketika orang tampan itu menyaksikan dirinya sendiri secara langsung begini, itu tidak sepuas ketika dia menyaksikan lewat cermin. Itu ya. Ini yang disebut sebagai logika cermin. Jadi karena itu proses rohani kita itu agar menjadi cermin. Menjadi cermin. Ketika kita memantulkan akhlak Allah Ta'ala sedemikian sempurna, maka kemuliaan kita sesuai dengan seberapa porsi kita memantulkan akhlaknya Allah Ta'ala itu. Itulah sebabnya tidak ada satupun orang wali kecuali dalam diri mereka ada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin ada seorang wali tak menampung kehadiran Nabi. Gak mungkin. Pasti menampung kehadiran sang Nabi. Jadi dalam konteks perang Badar itu, agar kita mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, satu, kita harus merendah. Apalagi di hadapan Allah Ta'ala. Merendah di hadapan sesama. Bagaimana orang-orang tidak sungkan kepada diri kita. Jangan tampil so angker ya. Dia maju dia. Biar apa? Biar terkesan angker. Memangnya angker bir. Angker. Enggak usah so angker. Di mana-mana tebarkan sikap ramah senyum gitu loh. Enggak usah so angker. Terus yang kedua, dengan menciptakan hati kita cemerlang. Nah itu nanti akan menjadi sarana untuk mendatangkan rahmatnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang terakhir wasal Uhudan. Kenapa? Di perang Uhud itu umat Islam kalah. Apa sesungguhnya makna kehendak Allah Ta'ala dengan mengalahkan Nabi dan bala tentaranya di perang Uhud? Bukankah sangat sepele bagi Allah kalau untuk memenangkan mereka di perang Uhud itu? Sangat sepele kan? Apakah dunia ini ada atau tidak ada sama saja kok bagi Allah Ta'ala.
Allah tidak terbebani oleh keberadaan alam semesta ini, sama sekali tidak. Lah kenapa? Kok dikalahkan loh? Apa maksud kehendaknya? Kok dikalahkan? Kan itulah. Nah, ketahuilah bahwa di antara paripurnanya pendidikan itu adalah orang mengalami kegetiran dalam hidupnya. Oh, kalau orang cuma dikasih manis, lezat terus hidupnya, pasti orang ini manja, gampang terkulai oleh persoalan. Tapi kalau dari kecil memang makanannya itu yang getir-getir, wah itu nggak masalah itu. Tidur di trotoar di tengah di antara pembatas jalan itu juga nggak masalah. Berselimut angin setiap malam nggak masalah. Kenapa? Ya memang anak ocolan itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi karena itu hidup ini jangan hanya kita menyediakan diri untuk senang, tapi kita harus memberikan peluang bagi kegetiran-kegetiran yang satu saat bisa bertamu ke dalam hidup kita. Ya, harus kita tampung juga. Kalau kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala baik di balik kelezatan maupun kegetiran, maka kita tidak akan pernah terhijab oleh apapun. Karena itu tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala ke tengah kancah kehidupan yang tidak dididik dengan kegetiran. Itu tidak ada. Semua nabi itu dididik oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam kegetiran, episode kegetiran demi kegetiran. Kenapa? Agar menjadi dewasa. Kan sangat tidak elok toh ya, ada seorang nabi kok cengeng, itu kan gak elok itu. Seorang nabi itu kok baperan, kan gak bagus itu. Gak bagus, gak tangguh hatinya, kan gak bagus. Nabi itu harus bisa mengatasi gelombang demonstrasi umatnya, harus bisa berhadapan dengan pengingkaran umatnya, Nabi itu. Jadi karena itu pendidikannya itu pendidikan kegetiran. Kalau orang sudah terbiasa getir untuk menikmati yang lezat-lezat, yang manis-manis, oh gampang, langsung oke kalau begitu tuh. Dari dulu jalan kaki tok kemana-mana, ke Malioboro kemana-mana, terus ada tawaran mobil, ya oke. Tapi kalau dari kecil mobil terus dipaksa oleh keadaan untuk jalan kaki, boleh jadi stres 3 hari 3 malam. Jadi kita itu harus siap sedia itu loh. Terserah Allah Ta'ala kita mau dipakai di mana dan seperti apa, terserah hadiratnya gitu. Baru hidup kita bisa menjadi hakiki. Itulah sebabnya buat apa pentingnya kekalahan di perang Uhud itu. Penting itu. Kekalahan di perang Uhud itu penting. Jadi pendidikannya komplit. Padahal kalau Nabi berdoa, oh pasti dikabul. Ya Allah tolong menangkan, kan pasti dikabul. Sebelum perang Uhud itu Nabi sudah bermimpi ya. Bermimpi bahwa pedang beliau itu ujungnya itu berlubang. Jadi beliau bermimpi ujung pedang beliau itu berlubang, dan itu beliau sudah bisa menakwilkan. Ini akan kalah yang pertama. Terus yang kedua, akan ada dari kerabatku terdekat yang meninggal, yang syahid. Dibuktikan dengan syahidnya Sayyidina Hamzah itu. Itu sudah benar mutlak itu. Nabi dengan mimpinya, dengan takwil mimpinya itu benar. Tapi itulah yang harus dialami, kegetiran itu. Karena itu kita harus apa? Bisa bermesraan dengan kelezatan hidup sekaligus dengan kepahitan hidup. Harus bisa bermesraan. Kalau dua-duanya sama di penglihatan batin kita, maka kita terpuji di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita merasa dimuliakan dengan emas dan merasa terhina dengan kerikil, maka Tuhan tidak bersama kita. Ya. Kalau kita kan sudah punya bakat kegetiran itu, jadi tinggal hatinya menerima saja. Toh sudah dari dulu pendidikannya begitu. Oke, biasa. Sama dengan anak muda misalnya, nembak ditolak, biasa. Baru kalau diterima, wah ini luar biasa. Jadi sudah tidak ada baper-baper yang terlalu, itu sudah tidak ada. Itulah pendidikan rohani. Oke. Nanti ini kelamaan ya. Ini sepertinya bisa lebih lama ketimbang 2 orang. Padahal kitabnya, makanya saya bawa yang tebal-tebal kitabnya ini. Ini belum dibaca semua loh. Kalau dibaca semua, wah ini
sampai besok nggak rampung ini. Ini kitab tafsir tasawuf yang ditulis oleh Syekh Rusbihan Bakli. Syekh Rusbihan Bakli itu karomanya adalah diantaranya bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan orang hidup. Itu loh, penulis kitab ini loh ya. Iya, kalau menghidupkan orang mati, Nabi Isa, kata Syekh Rusbihan, nggak usah Nabi Isa, aku aja seorang gembel bisa katanya. Ayo, mana kita cari kuburan katanya kan? Cari kuburan. Bangun kamu, bismillah, bangun di kuburan itu terus. Terus sekarang siapa yang mau saya matikan katanya? Terus di sana ada seorang ahli fikih yang tidak percaya jenengan katanya. Oke, antarkan aku ke sana. Nyampe di hadapan orang yang tidak percaya itu, Syekh Rusbihan bilang, "Ya Allah, orang ini rupanya sudah bosan hidup. Tolong matikan sekarang juga." Langsung mati. Jadi padahal dia menyebut dirinya si Jembel katanya. Enggak usah Nabi Isa, si Jembel ini juga bisa. Ini kitab tafsirnya ya. Dan ini adalah tafsir tasawuf, tafsir hakikat. Karena itu pemahamannya tidak sama dengan tafsir-tafsir kebanyakan. Oke, mari kita akhiri dengan asyraqalan sebagai penghormatan kita, taklim kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina qurba wa nuwadhi hadzal habib